Halo, kami kelompok F dari kelas Horepo 51 akan mempresentasikan mengenai skenario planning dari mata kuliah Perspektif Intelijen dengan topik yang kami ambil yaitu penguatan UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Niputu Claudius Wijana, Rahma Fairuz Lovenzi, dan Tiara Syafira Zahra. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai UMKM selama masa pandemi ini. Penyebaran pandemi virus COVID-19 yang terjadi di setiap negara menjadi kasus yang dampaknya tidak hanya pada krisis kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian. Perkiraan secara global akan terjadi kontraksi PDB sebesar 5,2%, sehingga pandemi ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar pada penurunan investasi dan permasalahan sosial seperti peningkatan jumlah angka pengangguran. Pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa semua ketidakpastian adalah hal yang sangat nyata. Saat ini UMKM yang ada di Indonesia mencapai 64,19 juta yang memberi kontribusi terhadap PDB dengan jumlah 61,97% atau 8.573,89 triliun rupiah. Keberadaan UMKM berperan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana UMKM memiliki kemampuan penyerapan sebesar 97% dari total tenaga kerja dan juga menghimpun investasi sebesar 60,4% dari jumlah total. Hasil survei yang dilakukan Kata Data Insight Center, pelaku UMKM sebanyak 8,2% terkena dampak negatif akibat dari pandemi COVID-19 dan sebanyak 5,9% pelaku UMKM yang mengalami pertumbuhan positif. Dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi mengakibatkan 63,9% pelaku UMKM mengalami penurunan omset sebesar 30% dan hanya 38% pelaku UMKM yang mengalami peningkatan omset. Survei tersebut menunjukkan pelaku UMKM melakukan berbagai upaya agar mampu mempertahankan kondisi usahanya. Saat ini banyak pelaku UMKM mengalami berbagai kesulitan seperti kekurangan dana yang dibutuhkan untuk melunasi hutang pinjaman, kesulitan dalam membayar berbagai tagihan yang berkaitan dengan keperluan untuk memenuhi kebutuhan usahanya, dan tak sedikit pelaku UMKM yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan atau melakukan PHK. Di sisi lain, terdapat kendala yang dialami pelaku UMKM seperti kesulitan dalam memenuhi bahan baku, modal yang tidak cukup, jumlah pelanggan yang menurun, pendistribusian serta produksi yang terhambat, dan perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan pertama dalam skenario planning, yaitu orientation. Kami berfokus pada sektor UMKM dan key focal issue yang akan kami angkat adalah bagaimana sektor UMKM dapat menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua adalah bagaimana pelaku UMKM mengatasi ketidakpastian selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, stage kedua driving forces terdapat 3 subkomponen driving forces dalam skenario planning mulai dari organization, environment, social economics, dan political. Selanjutnya terdapat 8 driving force dari skenario planning yang akan kita angkat pada kasus ini, di mana pada 8 driving force tersebut yang sudah dikelompokkan dari organization, social, economic, dan political, kita lakukan scoring untuk uncertainty level. Yang pertama yaitu local lockdown, yang merupakan salah satu kekuatan pendorong yang menyebabkan terjadinya perubahan arus dagang bagi kelompok UMKM. Penerapan lockdown di beberapa daerah di Indonesia saat ini bertujuan untuk menekankan penyebaran COVID-19. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Para pelanggan menutup diri dan menjaga jarak dan berdampak pada aktivitas bisnis. Selanjutnya, menurunnya public trust terhadap pemerintah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan pendorong lain yang menyebabkan terjadinya perubahan arus dagang bagi kelompok UMKM. Dalam konteks bernegara, kepercayaan merupakan fondasi dasar dalam mensukseskan roda pemerintahan. Kepercayaan dalam roda pemerintahan sederhananya melibatkan pemerintah dengan masyarakat. Sebagai domain terpenting dalam sebuah negara, masyarakat memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Kebijakan penanganan COVID-19 yang terlalu sering berubah-ubah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat. Perubahan kebijakan yang terlalu sering akan membingungkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian. Hal ini akan menimbulkan semakin banyak ketidakpastian. Selanjutnya ada bantuan pemerintah.
yang dimana selama pandemi, dukungan pemerintah melalui program PEN sangat membantu UMKM untuk bertahan. Dilansir dari investor.id, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute, sebanyak 79% dari UMKM mengetahui adanya program PEN. Selanjutnya, 83% dari UMKM yang telah menerima atau dalam proses pendaftaran program PEN dan restrukturisasi kredit menyebutkan bahwa program tersebut membantu kondisi usaha mereka. Selanjutnya, turunnya minat belanja masyarakat, yang menjadi salah satu kekuatan pendorong lain yang menyebabkan terjadinya perubahan arus dagang bagi kelompok UMKM. Pandemi COVID-19 yang sering berlangsung membuat daya beli masyarakat ikut berubah. Pemerintah melakukan pembatasan pada aktivitas masyarakat dari segala aspek kehidupan yang mengharuskan masyarakat memperkecil pengeluarannya. Pemerintah sendiri mengakui daya beli masyarakat saat pandemi melemah, diakibatkan oleh pendapatan yang menurun di mana terjadi perbedaan yang signifikan terhadap daya beli masyarakat di tahun 2019 dan sebelum terjadinya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Perekonomian global yang menyusut memberi dampak terhadap mekanisme pasar di mana terjadi gangguan antar permintaan dan penawaran karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Rendahnya daya beli masyarakat membuat konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi hingga 2,53%, yang dimana hal ini berpengaruh pada ketidakpastian pasar yang membuat permintaan barang pada UMKM menjadi semakin sedikit. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan menjadi 7,7% atau sekitar 9,77 juta orang. Sehingga dengan menurunnya pendapatan yang diterima, maka pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari perlu diminimalisir. Selanjutnya terdapat kemitraan UMKM. Usaha kecil adalah usaha yang perlu mendapat perhatian yang serius. Permasalahan peluang dan pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal yang perlu diperkuat dalam peraturan bisnis dan usaha-usaha bagaimana yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis. Selanjutnya yaitu keterbatasan modal pemilik UMKM. Dalam mendapatkan modal usaha atau untuk meningkatkan permodalan, para pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa serta-merta mendapatkan pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan. Persyaratan administratif wajib dipenuhi oleh pengusaha guna mendapatkan pinjaman untuk menambah modal usaha. Selanjutnya yaitu masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga yang relatif mahal dan banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku. Selanjutnya yang terakhir adalah digitalisasi. Pelaku usaha yang bekerja di rumah memiliki hambatan utama, yaitu biaya internet yang mahal dan tidak stabil. Pelaku usaha merasa perlu interaksi fisik dengan konsumen. Namun, menurut survei dari Katadata terhadap UMKM, sebanyak 54% pengusaha UMKM semakin adaptif menggunakan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, dilansir dari laman Investor.id, juga disimpulkan bahwa akses terhadap platform digital dapat membantu UMKM dalam memitigasi dampak COVID-19. UMKM dengan akses digital juga melakukan strategi bertahan yang lebih efisien dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Penjualan melalui e-commerce didominasi oleh sektor retail, industri rumahan, makanan, dan akomodasi. Selain memberikan pelayanan pengiriman makanan, UMKM sektor makanan dan akomodasi juga menjual makanan jadi di e-commerce. Dalam melakukan digitalisasi perlu adanya kerjasama antara stakeholder yang terkait sehingga dapat tercipta pengembangan ekosistem yang berkesinambungan. Yang akhirnya kelompok kami sepakat bahwa terdapat setidaknya 2 driving force dengan uncertainty level tertinggi, yakni menurunnya minat belanja masyarakat dan lokal lockdown. Selanjutnya, pada stage ketiga ini, kami membagi driving forces berdasarkan besarnya ketidakpastian serta resiko. Untuk yang pertama, permasalahan ketersediaan bahan baku yang ada pada komponen social economics memiliki ketidakpastian dengan resiko yang tinggi, karena ketersediaan bahan baku menjadi hal yang sangat penting untuk keberlanjutan produksi dari barang yang dijual oleh UMKM. Kemudian, pengaruh kebijakan local lockdown pada komponen politikal berada pada ketidakpastian dengan risiko yang tinggi. Local lockdown di saat pandemi ini menjadi tidak pasti karena kebijakan local lockdown akan menjadi berlarut-larut jika penyebaran COVID kembali meninggi.
Untuk menurunnya minat belanja masyarakat selama kebijakan berlangsung berada pada ketidakpastian dengan risiko yang tinggi pula, karena perputaran modal UMKM sangat bergantung pada bagaimana masyarakat membeli barang dari pelaku UMKM. Apabila pembeli menurun, maka modal UMKM akan terhambat. Kemudian digitalisasi sebagai sarana penjualan UMKM yang merupakan komponen teknologi memiliki kepastian dengan risiko yang tinggi, karena peran teknologi sangat penting bagi UMKM untuk dikenal lebih luas oleh para calon konsumen. Kemudian kemitraan UMKM merupakan komponen dari social economics yang berada pada ketidakpastian dengan risiko yang rendah. Ketersediaan modal untuk keberlangsungan aktivitas UMKM merupakan komponen dari social economics yang berada pada ketidakpastian dengan risiko yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah stage 4, yaitu option consideration. Pada tahap ini, setelah mengembangkan skenario, kami menentukan implikasi dalam hal kesenjangan, kerentanan, dan opsi. Kemudian kami meninjau skenario dan mendiskusikan implikasinya untuk menguji strategi dan pilihan alternatif sebagai kekokohan, kemampuan untuk berhasil dalam berbagai skenario yang memungkinkan, agar memberi manfaat di masa depan, sehingga menghasilkan daftar strategi untuk diterapkan dan tindakan yang perlu dipertimbangkan. Implikasi pertama adalah local lockdown memiliki pengaruh yang tinggi untuk keberlangsungan UMKM dengan skor resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang tinggi. Optionnya adalah pemerintah memberlakukan total lockdown dalam suatu waktu agar tidak berlarut-larut. Kemudian ada implikasi digitalisasi sebagai sarana penjualan UMKM dengan skor resiko yang tinggi dan kepastian yang tinggi. Optionnya adalah pelaku UMKM melakukan pemasaran dengan media sosial guna meningkatkan penjualan. Lalu ada implikasi bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM selama pandemi. Ini memiliki resiko yang tinggi dan kepastian yang tinggi. Optionnya adalah mengoptimalisasi bantuan dana dari pemerintah. Dan yang terakhir ada modal UMKM terhambat akibat barang yang tidak laku terjual. Ini memiliki resiko yang rendah dan ketidakpastian yang tinggi. Optionnya adalah pemerintah memperluas dan meningkatkan program-program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya stage 5 integration. Kelompok kami mengidentifikasi early warning signals yang dapat menunjukkan kemungkinan arah masa depan dan kemungkinan munculnya satu skenario yang lain. Sinyal tersebut kami jelaskan seperti pada tampilan berikut. Yang pertama adalah munculnya varian baru Omicron di Indonesia yang memungkinkan terjadinya penyebaran mata rantai varian baru Omicron ini di berbagai wilayah. Sehingga pemerintah akan kembali memberlakukan kebijakan lokal lockdown sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai varian baru. Namun, apabila pemerintah tidak melakukan total lockdown, maka dari kebijakan lokal lockdown tersebut akan terjadi tingkatan level keberlangsungan kebijakan seperti pada kebijakan PPKM yang memiliki tingkatan level 1-4. Maka kebijakan tersebut akan menjadi berlarut-larut sehingga aktivitas di sektor UMKM akan kembali terhambat. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai penguatan UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Semoga mudah dipahami dan terima kasih.